Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafuku hamdal hamidin wa yafdhulu syukra syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, qaidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadratal mukarramin, segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus sahibul bait, akhina fillah walillah, Kiai Had Zainal Mustafa, yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan, kita ta'zimi Kiai Had Muslim Ikram dan juga Kiai Had Salahuddin Munsif, dan juga para kiai-kiai yang lain yang semuanya mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini sering hadir yang namanya pengajian, hadir haul, hadir acara maulid Nabi, yang intinya di situ kita diajak ngaji untuk dekat kepada Allah dan dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah, baru saja kita benar-benar mendengarkan ngaji yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Kalau kita acara maulid Nabi, ngajinya itu semua yang berhubungan dan bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Bagaimana barusan guru kita Kiai Had Salahuddin Munsif menyampaikan daripada ilmu-ilmu yang beliau ambil dari guru-gurunya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, daripada guru-gurunya yang ada di Mekah, yang mana ketika kita mendengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita seakan tergugah ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diceritakan oleh beliau para penyair-penyair zaman dulu, Ka'ab bin Zuhair, Hasan bin Thabit, yang mana mereka tidak memuji kecuali memang hakikat yang mereka lihat dengan kedua matanya. Bagaimana keindahan Nabi, bagaimana kemuliaan Nabi, semuanya disanjung oleh mereka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi seandainya semua penyair yang ada di dunia ini berkumpul, semuanya memuji baginda Nabi Muhammad, ulama-ulama itu
punya karangan kitab. Karena saking mulianya itu Nabi Muhammad, baik dari fisik dan akhlaknya. Ada bab tentang wajahnya Nabi Muhammad. Semua membahas tentang wajahnya Nabi. Ada bab tentang kulitnya Nabi Muhammad, membahas bagaimana kulitnya Nabi. Ada bab khusus tentang apa? Tentang rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibahas oleh ulama satu persatu. Kenapa? Saking banyaknya keindahan yang ada pada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kembali lagi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Qutbul Mali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa ala tafannuni wasifihi biwasfih yafnaz zamanu wa fihi malam yusafi. Sepintar-pintarnya, secerdas-cerdasnya seseorang mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehebat apapun para penyair, selihai apapun bahasa yang digunakan oleh mereka untuk mensifati Nabi Muhammad, dunia ini kiamat hancur, dia masih belum sempurna mensifati keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Gus Solah, yang mudah-mudahan beliau diberi perlindungan oleh Allah, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan manfaat semua yang disampaikan kepada kita semuanya, amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernah nggak kita ini menjumpai acara haulnya Kanjeng Nabi Muhammad? Ada nggak haulnya Kanjeng Nabi Muhammad? Belum pernah ada. Apa yang ada? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haulnya Kanjeng Nabi Muhammad belum pernah kita saksikan. Belum pernah kita jumpai haulnya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang ada maulid memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk acara haul itu manusia selain Nabi Muhammad. Ada haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemarin di Pasuruan haulnya Mbah Hamid. Haul itu untuk manusia tapi selain para nabi. Kalau Nabi Muhammad tidak perlu ada perayaan haulnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunggu adalah kelahirannya. Karena kelahiran Nabi Muhammad ini adalah hadiah dari Allah, bukan cuma untuk orang beriman, bukan cuma untuk kita orang Islam umatnya. Nabi Muhammad ini hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik untuk orang kafir, bangsa jin, bahkan hewan-hewan pun mereka mendapatkan bagian daripada hadiah yang agung ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi mengatakan apa? Innama ana rahmatun muhdah. Hanya saja aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk semua semesta alam. Kalau ada hadiah yang paling besar di dunia ini, ya wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita di bulan Agustus merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan itu hadiah dari Allah, tapi untuk siapa? Hadiah untuk kita warga negara Indonesia. Tapi orang Malaysia apakah juga merasakan hadiah kemerdekaan Indonesia? Orang Singapura apakah juga merasakan hadiah yang dirasakan kemerdekaan warga Indonesia? Tidak. Kemerdekaan yang didapat kemarin itu hanya didapat dan dirasakan oleh penduduk negeri Indonesia, tapi tidak dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW.
kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma dirasakan oleh mereka orang-orang beriman, bukan cuma dirasakan oleh orang-orang Mekah tempat lahirnya Nabi, bukan cuma dirasakan oleh orang-orang Madinah, bukan cuma dirasakan oleh para sahabat-sahabatnya yang tinggal di Amerika, yang tinggal di Afrika, bahkan kita yang di Tonga saat ini merasakan hadiah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir, bagaimana mereka ini bisa mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad? Kalau kita orang Islam mendapatkan hadiah rahmat dari Allah dengan adanya Nabi Muhammad, nggak perlu dibahas. Hadirnya kita siang hari ini, ya ini termasuk bagian daripada rahmat. Kita mengenal Allah, kita mengenal Al-Quran, kita mengenal kebaikan. Ini rahmat dari Allah untuk kita yang beriman. Tapi orang kafir apa bagian rahmat? Sedangkan Nabi mengatakan, ana rahmatun muhda, aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan untuk alam semesta. Apa rahmat untuk orang kafir? Gini Pak, kalau seandainya sampean punya pabrik, pasti kita ini punya data siapa karyawan yang baik, yang disiplin, dan siapa karyawan yang tidak disiplin atau karyawan yang malas-malasan. Pasti yang punya pabrik itu punya data. Karyawan yang baik, karyawan yang nurut, karyawan yang disiplin, ya dia kalau sudah baik pasti akan naik pangkatnya, akan naik derajatnya, bisa-bisa dia akan mendapatkan gaji dan tunjangan dinaikkan oleh perusahaannya. Kenapa? Karena dia baik, disiplin, dan sesuai dalam aturan. Tapi seandainya kita pemilik pabrik, kita mendapatkan ada karyawan yang malas, ada karyawan tidak disiplin, karyawan malas, gak disiplin, jelek perilakunya di pabrik. Kita nggak ingin ini terjadi terus menerus. Kenapa? Ini akan menular kepada karyawan yang lain. Maka apa sikap daripada pemilik pabrik? Ya dipecat lebih baik, ganti dengan pegawai dan karyawan yang lebih baik dan lebih bagus. Kita semua yang ada di dunia ini hambanya Allah, yang mana kita ini diminta untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Sedangkan mereka orang-orang dimundurkan azab untuk orang kafir, dimundurkan azab untuk orang kafir, sehingga mereka tidak diazab saat ini. Ini merupakan bagian daripada rahmatnya Nabi yang didapat oleh orang kafir. Jadi rahmatnya Nabi untuk orang kafir juga ada. Apa? Takhirul adab wa adamu istiqsalil adab. Diundurkan, mundur adabnya nanti di akhirat. Di dunia mereka masih menikmati, merasakan dengan harta yang banyak yang dia miliki, nggak dihancurkan mereka sampai akar-akarnya. Buktinya keturunan mereka masih ada. Ini bentuk rahmat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Ajibah di dalam Syarah Hikam, beliau menukil kalam daripada Sayyidi Al-Qutub Abu Abbas Al-Mursi. Tadi Gus Solah menceritakan bagaimana Burda. Sebelum Burda dikarang oleh Al-Imam Busiri, sudah ada burda-burda terlebih dahulu, seperti Banat Su'at tadi yang sangat masyhur. Ada lagi burdah yang lainnya, sampai ada qasidah daripada Al-Imam Busiri yang dinamakan Burda. Dikatakan oleh Amirul Syu'ara Syekh Syauqi Bek, belum pernah ada di dunia ini ada syair pujian kepada Nabi Muhammad seindah daripada burdanya Al-Imam Busiri. Tadi Gus Solah menceritakan bagaimana pujian-pujian, syair-syair rasa cinta, ungkapan kepada Nabi Muhammad. Kata Syekh Syauqi Bek, belum pernah ada pujian seindah daripada Burda. Bahkan kata Syekh Syauqi Bek dalam kitabnya Nahjul Burda,
semua qasidah dan syair yang ada setelah Imam Busiri di dalam memuji Nabi Muhammad semuanya mengekor kepada Al-Imam Busiri, mengekor mengikuti cara-cara Al-Imam Busiri di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, Al-Imam Busiri ini satu kelas dengan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, konco sekolah, konco pondok, sak bantal, sak nampan lek mangan, mondok bareng. Al-Imam Busiri pengarang Burda dan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Keduanya memiliki kelebihan yang berbeda. Kalau Imam Busiri ahli dalam membuat syair, sedangkan Al-Imam Ibnu Athaillah ahli dalam membuat prosa atau kalam-kalam hikmah. Keduanya ini murid daripada Al-Imam Sayyidi Al-Qutub Abu Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi murid daripada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, Al-anbiya'u li umamihim atiyah wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana hadiyah. Para nabi untuk umatnya itu ibaratnya mereka ini pemberian. Nabi Adam kepada umatnya, Nabi Nuh kepada umatnya, Nabi Ibrahim untuk umatnya, Nabi Musa untuk umatnya, Nabi Isa untuk umatnya. Mereka ini ibaratnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya masing-masing. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana hadiyah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umat Islam khususnya, kata Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, hadiah. Hadiah mereka. Apa namanya Nabi Muhammad untuk kita? Hadiah. Apa sih Pak bedanya hadiah dan atiyah? Atiyah dan hadiah itu kalau dalam ilmu fikih sama-sama pemberian. Kalau atiyah itu pemberian tanpa ada tujuan. Pokoknya memberikan sesuatu tanpa ada tujuan memuliakan atau tanpa ada tujuan ats-tsawab pahala. Kalau sedekah pemberian juga, tapi tujuannya ats-tsawab untuk mendapatkan pahala. Sedangkan hadiah pemberian tujuannya litakrim atau lil ikram. Pemberian tujuannya untuk menghargai dan memuliakan. Tapi apa perbedaan atiyah dan hadiah ini menurut Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi? Ammal atiyatu lil muhtajin wa ammal hadiyatu lil mahbubin. Adapun atiyah pemberian ini hanya diberikan kepada muhtajin, orang yang butuh. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka ini ibaratnya pemberian diberikan kepada yang butuh saja pada saat itu. Yang tidak butuh mereka ya tidak mendapatkannya. Seperti orang yang kaya, yang miliarder. Ada orang kaya, wong soge, gua apa julukannya Pak? Miliarder. Kalau orang kaya nggak butuh sodako. Orang kaya nggak butuh bansos, bantuan sosial. Orang kaya nggak butuh pemberian. Kenapa? ATM-nya sudah penuh dengan uang miliaran. Makanya dinamakan miliarder orang kaya. Sedangkan orang yang miskin, orang yang butuh, mereka memerlukan daripada yang namanya bantuan. Ngerti sampean Pak? Bahasa kerennya wong miskin, wong melarat ngerti sampean. Nek wong sugih miliarder, lek wong miskin, wong melarat miskiner. Ngerti sampean? Lah atiyah ini, atiyah pemberian ini hanya untuk miskiner-miskiner. Adapun hadiah kata Imam Abu Abbas Al-Mursi lil mahbubin, diberikan kepada orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah berkata kepada sahabatnya, aku kangen dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Aku kangen dengan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad. Sahabat yang ada mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu wahai Nabi? La bal antum ashabi, bukan, kalian ini adalah sahabatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kalau begitu siapa saudaramu wahai Nabi? Mereka ya'tuna min ba'di, mereka orang yang datang setelahku. Walam yarauni, dan mereka belum pernah melihat aku. Wa yu'minu bi, tapi mereka beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad. Siapa? Kita yang dimaksud saudara oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, misal Mbah Hamid Pasuruan ngomong, sampean iki dulurku, seneng nggak sampean? Seneng, di aku dulur ambek Mbah Hamid. Misal sampean diakui dulur ambek sapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampean iki dulurku, Syekh Abdul Qadir Sultan Aulia Rajone Wali. Seneng nggak sampean? Seneng, Beb. Kenapa? Syekh Abdul Qadir menganggap kita saudara, padahal kita ini, Beb, banyak dosanya, banyak maksiatnya, Beb. Ibadah itu untung-untungan, tapi dianggap dulur sama si Abdul Qadir ini, ya apa nggak senang kita, Beb? Kalau sampean dianggap dulur sama Kanjeng Nabi gimana? Kalau dianggap saudara dengan Kanjeng Nabi gimana? Kalau dianggap saudara dengan Kanjeng Nabi, ya lebih istimewa lagi kita. Sampai sekelas baginda Nabi Muhammad, manusia yang paling agung, manusia yang selalu disebut tadi kata Ghosnola oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita tidak gembira? Sedangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap kita saudara. Apa yang dikatakan oleh seorang penyair? Ghosnola dari tadi ngucul syair-syair toh, alim beliau. Beliau itu katibnya Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bagian musohe kadang-kadang. Benerno apa jenengi karangani Abuya Maliki, walim beliau ini. Apa kata ulama? Wa dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idh qala fil khamsil muadzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa hadha muhammadu. Wa dhammal ilah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan nama Nabi Muhammad dengan namanya. Selalu digabungkan namanya Nabi Muhammad dengan nama Allah. Tadi Ghosnola menceritakan bagaimana Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad agar mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bertanya tadi kepada Nabi Adam, kata Ghosnola, dari mana engkau tahu Adam? Walam akhluqhu min ba'd, padahal aku belum menciptakan Muhammad sebelumnya. Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku dan kau tiupkan roh dalam tubuhku, ya Allah, aku melihat arsmu, ya Allah. Di arsmu, di tiang-tiangnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku tahu tidak ada nama yang bersanding dengan namamu, ya Allah, kecuali ahabul khalqi ilaik, kecuali manusia yang paling kau cintai, ya Allah. Sehingga baginda Nabi Muhammad ini hadiah hanya bagi mahbubin, orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan milik santri saja yang di pondok pesantren, walaupun mereka paling pantas, paling berhak untuk menunjukkan sunnah dan akhlaknya Nabi. Nabi Muhammad bukan cuma milik orang yang ada di masjid, bukan milik orang yang ada di musola, bukan milik juga orang yang ada di majelis siang hari ini, walaupun lebih berhak karena yang merayakan. Nabi Muhammad juga milik daripada para penguasa, milik daripada semua manusia yang ada di dunia. Kenapa? Hadiah, kata Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, hadiah Nabi Muhammad untuk semuanya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiah dari Allah yang paling besar setelah nikmat iman dan Islam, makanya Nabi Muhammad itu yang ditunggu itu kelahirannya pada saat itu. Beda dengan kita manusia selain Nabi Muhammad. Barometer dan ukuran kita itu di akhir umurnya. Kalau di akhir umur ibadahnya baik, sholatnya baik, taubat dari segala bentuk kemaksiatan, maka dia mati dalam keadaan baik.
Tapi ini semua tidak perlu untuk para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda Nabi Muhammad itu yang ditunggu adalah kelahirannya. Tapi kelahiran Nabi Muhammad itu tidak sama dengan kelahiran manusia biasa, Pak. Lahirnya Nabi Muhammad nggak sama dengan kelahiran sampean dan saya. Kalau kelahirannya sampean dan saya hanya ditunggu oleh bapak dan ibu. Ketika lahir ibunya selamat, bergembira, senang. Kenapa? Ternyata saya ini laki-laki dan punya turunan. Senang. Kenapa? Karena kelahiran kita manusia selain Nabi hanya ditunggu oleh kedua orang tuanya. Kalau kelahiran Nabi Muhammad yang menunggu bukan cuma kita. Alam semesta ini semuanya menunggu daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Kelahiran Nabi Muhammad ini ibarat matahari yang terbit di tengah gelapnya dunia yang gelap gulita daripada ilmu pada saat itu. Dunia ini gelap daripada ilmu, gelap daripada akhlak, gelap daripada adab, gelap daripada perangai-perangai yang baik dan yang indah. Ibaratnya munculnya Nabi Muhammad saat itu seperti mentari, seperti matahari yang terang benderang menyinari daripada dunia. Ditunggu kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hadir ketika kelahiran Nabi Muhammad. Siti Maryam jadi bidannya, Siti Asia jadi bidannya. Kalau kita yang lahir, siapa bidannya? Mbok No, Mbok Iem bidannya. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Perempuan-perempuan kelas hebat yang menjadi bidannya. Siti Maryam, Siti Aisyah. Belum lagi para nabi memberikan kabar gembira kepada ibu nabi sebelum lahirnya. Ketika Allah menurunkan daripada Al-Quran di malam Lailatul Qadar, malaikat ikut turun, begitu juga malaikat Jibril turun mengawal daripada turunnya Al-Quran. Ketika seseorang menghatamkan Al-Quran, ketika kita menghatamkan Al-Quran, itu juga diriwayatkan dalam hadis, dalam Kanzul Ummal juga diriwayatkan bahwasanya hadir 40.000 atau 60.000 malaikat. Kenapa? Karena ada khatmul Quran. Bagaimana dengan lahirnya seorang manusia yang Allah turunkan Al-Quran karenanya? Kira-kira turun nggak malaikat? Kalau malaikat itu malam Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah, dikawal sama malaikat. Orang yang hataman Al-Quran itu malaikat turun puluhan ribu. Kalau lahirnya manusia yang Al-Quran diturunkan karenanya, turun nggak malaikat? Ya pasti turun. Al-Quran diturunkan oleh Allah karena diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pasti malaikat turun. Sehingga apa? Ditunggu kedatangan dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haq wa hum ya'lamun. Alladzina atainahumul kitaba, mereka yang kami turunkan Alkitab, kata Allah. Siapa yang dimaksud dalam tafsir di sini? Yaitu orang Yahudi dengan Tauratnya dan orang Nasara dengan Injilnya. Mereka kami turunkan kitab kepadanya, kata Allah Ta'ala. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Di sini ulama tafsir ada beberapa penafsiran. Yang pertama yang dimaksud ya'rifunahu adalah perpindahan daripada kiblat. Kiblat itu sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis yang saat ini di bawah tekanan daripada Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan an-nasr, pertolongan dengan segera. Nabi sempat sholat menghadap ke Baitul Maqdis 18 bulan. Bangga mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Ternyata Muhammad menghadap ke arah yang sama dengan kita ibadahnya.
Akhirnya dipindah oleh Allah menghadap ke Ka'bah. Nah, peristiwa perpindahan kiblat ini diketahui oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tahu mereka dengan perpindahan ini. Tapi wa inna fariqan minhum layaktumunal haq. Sengaja ulama-ulama Yahudi dan Nasara menyembunyikan peristiwa ini agar tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi. Ada riwayat yang lain, ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dalam tafsir Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, saiki sampean Pak ajak ngaji ben ngerti ilmu. Kenapa sampean hadir ini tujuannya apa sih? Pulang bisa menjalankan dan mempraktekkan daripada ilmu yang didapat. Nek sampean hadir sing ceramah ngakak terus, mulai sampean ngakak karepe dhewe, Pak. Ndak ono apa-apa sampean ngakak, tak lebokno rumah sakit jiwa, Pak. Sampean pulang ini apa tujuannya? Biar tahu ilmu. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini pakar daripada kitab Taurat dan pakar daripada kitab Injil. Ya Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, innallaha anzala ala nabiyhi alladzina atainahumul kitaba ila akhirih. Wahai Abdullah bin Salam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa kaifa hadhil ma'rifah, bagaimana engkau mengetahui Nabi Muhammad? Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mengetahui anaknya sendiri. Wa kaifa hadhil ma'rifah, bagaimana engkau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban daripada Abdullah bin Salam? Laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni. Seandainya kita mendapatkan sifat dari orang, gambarnya orang seperti ini, kemudian ketemu orangnya, belum tentu kita akan mengenali. Kenapa? Belum pernah ketemu. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Abdullah bin Salam ini sudah mengenal Nabi Muhammad sebelum lahirnya. Mengenal di mana? Dalam kitab Taurat dan Injil. Benar-benar aku mengetahui Muhammad, wahai Umar, ketika aku memandang bertemu dengannya sebagaimana aku mengetahui anakku. Ketika anakku bermain dengan anak kecil yang lain, wahai Umar, aku tahu bagaimana rambutku anakku berbeda dengan anak kecil yang lain, baju yang dipakai anakku, jalannya anakku, wajahnya anakku. Wa ma'rifati bi Muhammad asyaddu min ma'rifati bi ibni. Dan pengetahuanku kepada Muhammad, wahai Umar, lebih besar daripada pengetahuanku kepada anakku sendiri. Wa kaifa hadza? Bagaimana seperti itu, wahai Abdullah bin Salam? Asyhadu annahu rasulu haqqin minallah. Aku bersaksi, wahai Umar, dia benar-benar utusan Allah yang hak. Muhammad benar-benar utusan Allah yang sebenarnya, wahai Umar. Wa qad na'atallahu fi kitabina, benar-benar Allah telah mensifatkan Nabi Muhammad dalam kitabnya, kitab Taurat dan Injil. Waffaqallahu ya Abdus Salam, mudah-mudahan engkau mendapatkan taufik, wahai Abdullah bin Salam. Artinya sebelum muncul Nabi Muhammad sudah diketahui oleh mereka. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Qurtubi dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar bertanya kepada Abdullah bin Salam, ya Banas Salam, ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnak? Wahai Abdullah bin Salam, apakah engkau mengenal anakmu sebagaimana, mengenal Muhammad sebagaimana anakmu sendiri? Apakah kau kenal Nabi Muhammad seperti mengenal anakmu sendiri, wahai Abdullah bin Salam? Bala wa akthar, ba'athallahu aminahu fi sama'i ila amini fi ardi bina'ti fa'araftu. Bagaimana aku tidak mengenal Muhammad, wahai Umar? Allah telah mengutus aminahu fi sama', Jibril diutus oleh Allah
Kepada siapa? Setiap nabi yang hidup di zamannya. Setiap nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril bagaimana Nabi Muhammad SAW. Disampaikan siapa Nabi Muhammad. Adapun anakku aku nggak kenal. Jangankan anakku, wahai Umar, calon perempuan yang akan menjadi ibu anakku, aku nggak kenal bagaimana warna kulitnya, bagaimana bentuk fisiknya, dari mana dia berasal, kota mana. Tapi tidak dengan Muhammad. Kota tempat lahirnya pun aku sudah tahu, bentuk fisiknya aku sudah tahu, akhlaknya pun aku sudah tahu, wahai Umar. Tuba liman adrakahu wa amana bih. Kata Abdullah bin Salam, beruntung orang yang mendapati Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya hadirin, yang kita dapatkan setiap bulan Maulid ini, acara perayaan Maulid Nabi, Nabi diperingati hari Maulid lahirnya ini karena memang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh alam semesta. Orang-orang Yahudi itu musuhnya kita. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, diriwayatkan anin Namlah bin Abi Namlah an abihi abin Namlah. Namlah itu semut Pak artinya, cuma jenenge wongi diriwayatno semut teko abahi semut, ibaratnya ngono diartekno, diibaratkan gitu, diriwayatkan oleh Namlah dari abahnya Namlah dari Namlah sendiri. Apa? Orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu setiap minggu kumpul kayak gini Pak, kumpul kayak gini, darusan kayak kita di bulan Ramadan kan darusan setelah tarawih, setelah sholat subuh. Tapi orang-orang Yahudi itu darusan kitab Taurat Pak, yang dibaca oleh mereka hanya yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, bagaimana sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, tempat hijrahnya Nabi, itu dibuat darusan tiap minggu sama mereka, tiap minggu dibuat darusan. Bahkan yu'allimuna ghilmanahum wasibyanahum, anak-anak kecil mereka itu bahkan diajari juga siapa itu Nabi Muhammad, dikenalkan mereka. Ternyata orang itu punya modal alim saja itu tidak cukup Pak Bu, punya modal alim hebat nggak cukup. Itu orang Yahudi sudah mengenal Nabi Muhammad sebelum lahir dan mereka pakar Injil dan Taurat. Nggak cukup seperti itu. Kenapa? Ternyata ketika Nabi lahir, hasadu wa baghaw wa ankaru. Ternyata mereka hasud, iri dan ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak cukup cuma alim zaman ini, perlu juga hidayah, petunjuk, akhlak. Ini yang diperlukan. Makanya munculnya Nabi Muhammad ini ibarat hadiah yang paling agung untuk alam semesta, khususnya umatnya, para pecinta dan para perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain orang-orang Yahudi, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum arafu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin. Ayat ini kata ulama tafsir turun kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah dan Bani Nadir. Saat itu Madinah itu ditempati 3 golongan, orang Arab, orang musyrik, dan orang Yahudi Bani Quraidah dan Bani Nadir. Tapi mereka berpegang teguh lurus pada Taurat dan Injil. Mereka saat itu kalau perang, orang-orang Yahudi Bani Quraidah dan Bani Nadir kalau perang ya sama seperti orang Islam. Ketika mereka kepepet perang, kepepet mau kalah, kumpul mereka, ulama-ulamanya kumpul. Apa yang mereka lakukan? Mereka buka kitab Taurat. Kitab Taurat itu seperti lauh, seperti papan. Al-Quran kan enak Pak, kertas tipis dibuka. Itu seperti lauh, seperti papan. Mereka buka itu Taurat, mereka cari nama Nabi Muhammad. Ketika ketemu Nabi Muhammad, nama tersebut dipegang oleh ulama mereka. Tangan-tangan mereka bersatu memegang nama tersebut. Apa yang mereka katakan? Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uth alladhi wa'adtahu fi akhir zaman, sebagaimana dalam tafsir Al-Alusi dikatakan, mereka doa, ya Allah berilah kami kemenangan dan tolonglah kami dengan barokah Nabi yang kau janjikan diutus di akhir zaman. Ditunggu berarti kedatangannya, tahu mereka. Subhanallah,
Mereka mendapatkan kemenangan pada saat itu semua. Gara-gara apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi nek cerita Kanjeng Nabi Muhammad iku Pak, ndok ono marine Pak. Iki cerita mau munculnya Nabi lho, seake jane Pak. Tapi wis setengah rolas. Sengaja tak dawono titik Pak. Kenapa? Sebentar lagi ada orang tua kita Kiai Haji Muslim Ikram, dan juga masih perjalanan Habib Taufik ke sini barusan WhatsApp. Mudah-mudahan meskipun sebentar kita bisa mendapati daripada nasihat orang-orang hebat. Kalau saya ini ibaratnya cuma tanah Pak tayamum. Orang tayamum itu kalau sudah ada air batal Pak. Jadi saya cuma memperpanjang sedikit. Ibaratnya kalau main bola itu wasit yang nakalan, tim yang paling disuka itu diperpanjang Pak waktunya sampai gol Pak. Biasanya begitu Pak. Ya ini perpanjangan waktu aja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita nantinya dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad, dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.